Nah, jadi kalian pernah nggak melihat makanan basi atau orang yang makan makanan basi dan sembarangan sakit perut, atau mungkin kalian pernah mengalaminya? Kira-kira mikroorganisme apa yang berperan dari kedua kejadian tersebut? Iya, bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membaginya dalam beberapa kelompok, 2 kelompok saja. Sepertinya nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam KPD ini. Setelah itu nanti waktunya hanya 20 menit untuk mengerjakannya. Kemudian kalian akan presentasi ke depannya. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Jadi kalau mengerjakan kerjakannya bisa dibagi-bagi dan sampai selesai. Kemudian semuanya harus kerja ya. Jadi ibu akan memulai kerjaannya. Memakan selanjutnya dalam melaksanakan aktivitasnya. adalah bakteri itu menyebabkan keracunan karena menghasilkan racun atau toksin yang merusak organ pencernaan atau mengganggu fungsi tubuh setelah masuk bersama makanan. Nah, jadi ketika makanan yang sudah kita makan, lalu toksin dan bakteri masuk ke dalam tubuh dan mengiritasi saluran pencernaan sehingga menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan juga demam. Kemudian kedua, mengapa salmonella dan juga bacillus cereus ini bisa bertahan dalam makanan yang sudah dimasak? Jadi jawabannya karena kedua bakteri ini, yang pertama itu ada bacillus cereus, dia dapat membentuk endospora, yaitu lapisan pelindung kebal yang membuatnya tahan terhadap panas, kering, dan bahkan bahan kimia.
Jadi walaupun makanan itu dimasak, sporanya tetap bisa hidup. Kemudian pada salmonella itu dia tidak membentuk spora, tapi dia bisa bersembunyi di bagian makanan yang tidak matang sempurna atau bertahan dalam suhu hangat jika pemanasan tidak cukup lama. Kemudian pertanyaan nomor 3 sudah mulai. Baik, pertanyaan ketiga, gimana menurutmu bagian apa dari tubuh bakteri yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim? Adapun jawaban yang telah kami diskusikan yaitu bagian tubuh bakteri yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrim adalah dinding sel, kapsul, endospora, karena ketiganya berfungsi sebagai pelindung dari panas, kekeringan dan zat berbahaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk yang mengubah apa perbedaan kedua hal sifat atau struktur selnya? Jawabannya adalah salmonella adalah bakteri gram-negatif dengan dinding sel tipis dan tidak membentuk spora. Sedangkan Bacillus cereus adalah bakteri gram-positif yang memiliki dinding sel tebal dan dapat membentuk endospora sehingga lebih tahan terhadap panas. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban yang akan Teman-teman dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ika. Nah, jadi kami dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1. Jadi kan di sini dibilang tadi itu yang nomor 1, kalau misalnya bakteri itu dia kan menghasilkan racun atau toksin kan, yang ada bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, bahkan demam. Nah, pertanyaan kami itu apakah gejala-gejala tersebut dalam bisa jangkau panjang atau hanya beberapa hari saja atau berkaca, dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan kelompok 1 juga pertanyaan selanjutnya. apa tadi pertanyaannya? Untuk berapa lama bertahannya ya? ya Kalau untuk lama bertahan bakteri itu kurang lebih itu 1 hari. Dan untuk cara mengatasinya ya periksa dokter atau beli obat di klinik. bagaimana? Mungkin kami tidak seperti itu karena kami melihat dari berita-berita yang banyak beredar tentang keracunan MBD itu, jadi mereka biasanya Ya, kasih jawaban-jawaban. Silakan kelompok 1. itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi. Ya, Nah, jadi setelah teman-teman tadi presentasi, kalian presentasi tadi jawabannya sudah benar. Bakteri itu dia bisa menyebabkan keracunan karena menghasilkan racun toksin. Jadi tadi mungkin ada teman-teman yang bertanya berapa lama biasanya itu dia begitu makan, misalnya kan mual tuh, biasanya dia kalau misalkan muntah terus yang berketerusan yang membawa biasanya ke rumah sakit.